Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Nah teman-teman, kali ini aku mau ngejelasin satu materi lagi nih. Tapi sebelum kita lanjut ke materinya, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, Namaku adalah Zahra Nafisa Hairiyah dengan NIM 24180201208. Aku adalah mahasiswi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Salam kenal semuanya. Oke, kita kan udah kenalan nih. Sekarang kita langsung ke materinya yuk. Kira-kira di video kali ini aku mau bawain materi apa ya? Yuk langsung aja simak videonya. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang fungsi linier. Di sini sudah aku paparkan mengenai pengertian fungsi. Nah, apa sih fungsi itu? Jadi, fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara suatu variabel dengan variabel lain. Sebuah fungsi dibentuk oleh beberapa unsur pembentuk fungsi, yaitu variabel, koefisien, dan konstanta. Variabel ialah unsur pembentuk fungsi yang mencerminkan atau mewakili faktor tertentu, dilambangkan dengan huruf-huruf Latin. Sedangkan koefisien adalah bilangan atau angka yang terkait pada dan terletak di depan suatu variabel dalam suatu fungsi. Adapun konstanta adalah bilangan atau angka yang turut membentuk sebuah fungsi tetapi berdiri sendiri sebagai bilangan dan tidak terkait pada suatu variabel tertentu. Oke, teman-teman udah paham kan apa itu fungsi? Langsung aja ya kita next ke slide selanjutnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang notasi. Notasi sebuah fungsi secara umum adalah Y sama dengan Fx. Contohnya, Y sama dengan Fx sama dengan 5 ditambah 0,8x. Y merupakan fungsi X. Besar kecilnya nilai Y tergantung pada fungsional terhadap nilai X. Y merupakan variabel dependen. 5 adalah konstanta, 0,8 koefisien variasi X, dan X adalah variabel independen. Nah, selanjutnya ada fungsi linier. Apa sih fungsi linier itu? Fungsi linier atau fungsi berderajat 1 ialah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 1. Sesuai namanya, setiap persamaan linier apabila digambarkan akan menghasilkan sebuah garis lurus. Bentuk umum persamaan linier adalah Y sama dengan A plus BX, di mana A adalah penggal garisnya pada sumbu vertikal Y, sedangkan B adalah koefisien arah atau gradien garis yang bersangkutan. Oke, jika tadi kita membahas fungsi linier, sekarang di slide selanjutnya adalah pembentukan persamaan linier. Sebuah persamaan linier dapat dibentuk melalui beberapa macam cara, tergantung pada data yang tersedia. Berikut ini dicontohkan 4 macam cara yang dapat ditempuh untuk membentuk sebuah persamaan linier, masing-masing berdasarkan ketersediaan data yang diketahui. Cara yang pertama adalah dui koordinat, lalu yang kedua adalah koordinat lereng, dan yang ketiga adalah penggal lereng, dan yang keempat adalah cara dui penggal. Nah, gimana sih kira-kira cara-caranya tersebut? Yuk kita bahas di slide selanjutnya. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah dui koordinat. Dari dua buah titik dapat dibentuk sebuah persamaan linier yang memenuhi kedua titik tersebut. Apabila diketahui dua buah titik A dan B dengan koordinat masing-masing x1, y1, dan x2, y2,
maka rumus persamaan linearnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, di sini aku udah kasih contoh pembahasannya ya, biar teman-teman bisa makin paham. Misalkan diketahui titik A 2,3 dan titik B 6,5, maka persamaan linearnya adalah, kita tulis dulu ya rumusnya. Rumusnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 dikurangi X min X1 per X2 min X1. Lalu kita substitusikan nilai A dan nilai B ke dalam rumus ya. Sama dengan Y min 3 per 5 min 3 dikurangi X min 2 per 6 min 2 sama dengan Y min 3 per 2 dikurangi X min 2 per 4, dan hasil akhirnya adalah 4Y plus min 12 plus 12. Nah, setelah cara pertama tadi, kita lanjut ke cara yang kedua ya, yaitu cara koordinat lereng. Gimana sih cara koordinat lereng itu? Jadi, apabila diketahui sebuah titik A dengan koordinat X1, Y1, dan lereng garisnya adalah B, maka persamaan linearnya adalah Y min Y1 sama dengan B dikali X min X1. Oke teman-teman, sama kayak cara yang pertama tadi ya, di sini aku juga udah nyiapin contoh pembahasannya biar teman-teman juga makin paham. Jadi, andaikan diketahui bahwa titik A 2,3 dan lereng garisnya adalah 0,5, maka persamaan linear yang memenuhi kedua data ini adalah, rumusnya tadi adalah Y min Y1 sama dengan B dikali X min X1. Lalu kita substitusikan titik A ke dalam rumus. Yang hasilnya adalah Y, karena Y1 adalah, jadi Y min 3 sama dengan 0,5 dikali X min 2. Nah, 2 ini dapat dari mana sih? 2 ini adalah nilai dari X1. Lalu, Y min 3 sama dengan 0,5X min 1. Selanjutnya, Y sama dengan 2 plus 0,5X. Lalu, Y plus min 3 ditambah 3 sama dengan 0,5X ditambah min 1 ditambah 3. Nah, gimana nih sampai dengan dua cara tadi, teman-teman? Udah makin paham atau malah makin bingung nih? Kalau gitu kita langsung lanjut aja ke cara ketiga ya. Oke, cara yang ketiga adalah cara penggal lereng. Gimana sih cara penggal lereng itu? Jadi, sebuah persamaan linear dapat pula dibentuk apabila diketahui penggalnya pada salah satu sumbu A dan lereng garis B yang memenuhi persamaan tersebut. Maka, persamaan linearnya adalah Y sama dengan A plus BX. Mudahkan cara menghafalnya, Y sama dengan A plus BX, di mana A adalah penggal dan B adalah lereng. Sebagai contohnya, sudah aku siapkan ya, biar teman-teman bisa lebih memahami cara penggal lereng. Contohnya adalah, andaikan penggal dan lereng garis Y sama dengan Fx masing-masing adalah 2 dan 0,5, maka persamaan linearnya adalah Y sama dengan 2 plus 0,5X. 2 merupakan A yang berarti penggal, dan 0,5X merupakan BX yang berarti lereng. Nah, teman-teman, tinggal satu cara lagi nih. Cara yang terakhir adalah cara dui penggal. Gimana sih kira-kira cara dui penggal itu? Jadi, sebuah persamaan linear dapat pula dibentuk apabila diketahui penggal garis pada masing-masing sumbu, yaitu penggal pada sumbu vertikal ketika X min 0 dan penggal pada sumbu horizontal ketika Y min 0,
Maka persamaan linearnya adalah Y sama dengan AX min A per C X, di mana A merupakan penggal vertikal dan C merupakan penggal horizontal. Nah, teman-teman, itulah tadi keempat cara pembentukan sebuah persamaan linear. Nah, kira-kira cara pertama sampai cara keempat, mana nih cara yang paling mudah untuk dipahami? Oke teman-teman, selain keempat cara pembentukan sebuah linear, aku juga masih ada sedikit lagi penjelasan nih. Kita membahas di slide selanjutnya ya. Nah, oke teman-teman, kalian masih semangat kan? Di sini aku masih ada satu pembahasan, yaitu mengenai akar-akar persamaan linear. Apa sih akar-akar persamaan linear itu? Jadi, pencarian akar-akar persamaan linear dapat dilakukan melalui 3 macam cara. Cara yang pertama adalah cara substitusi, yang kedua adalah cara eliminasi, dan yang ketiga adalah cara determinan. Di sini juga aku udah nyiapin contoh tentunya biar teman-teman juga makin paham. Contohnya, carilah nilai variabel-variabel X dan Y dari dua persamaan berikut. 2X plus 3Y dengan 21, dan X plus 4Y sama dengan 23. Gimana sih cara kita mencari nilai variabelnya? Yuk kita bahas penyelesaiannya. Nah teman-teman, tadi kan ada 3 cara. Tapi untuk menjawab contoh soalnya kita menggunakan cara substitusi aja ya. Jadi penyelesaiannya adalah 2X plus 3Y sama dengan 21 dan X plus 4Y sama dengan 23. Selesaikanlah salah satu persamaan untuk variabel X. Diperoleh X min 23 min 4Y. Kemudian substitusikan ke dalam persamaan pertama. Di sini kita substitusikan terlebih dahulu di persamaan 2X plus 3Y sama dengan 21 ya. Menghasilkan 2 dikali 23 min 4Y ditambah 3Y min 21. Lalu 46 min 8Y ditambah 3Y sama dengan 21. Lalu 46 min 5Y sama dengan 21. Dan min 5Y sama dengan min 25, lalu Y sama dengan 5. Kemudian, masukkan nilai Y di salah satu persamaan. Nah, nilai Y sama dengan 5 ini kita masukkan ke persamaan X plus 4Y sama dengan 23. Jadi, X plus 4Y sama dengan 23 adalah X plus 4,5 sama dengan 23. Nah, kenapa 4 X plus 4 dikali 5 sama dengan 23. Nah, kenapa 4 ini bisa dikali 5? Karena nilai Y tadi adalah 5. Jadi kita substitusikan ya. Nah, berapa sih hasil X plus 4 dikali 5 sama dengan 23? Hasilnya adalah X plus 20 sama dengan 23, lalu adalah sama dengan 3. Oke teman-teman, itulah penjelasan materi mengenai fungsi linear. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasan dari aku ya. Teman-teman jangan lupa tetap semangat dan terus belajar. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.